Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinda Sari, NPM 2341103 dari kelas manajemen 23A. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pasar faktor-faktor produksi. Pengertian pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar input adalah pasar yang menyediakan berbagai faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal produk, modal, dan skill atau keahlian. Kegiatan produksi akan dapat berjalan dengan baik apabila faktor produksi yang dibutuhkan tersedia. Keberadaan faktor-faktor produksi dapat diperoleh dari faktor produksi, jadi dapat diperoleh dari pasar faktor produksi. Jadi, pasar faktor produksi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Faktor produksi yang berupa tanah atau land, tenaga kerja atau labor, modal atau kapital, dan pengusaha atau entrepreneurship. Perbedaan pasar input dan output. Pasar faktor produksi atau pasar input itu menawarkan berasal dari konsumen atau masyarakat, peminatan berasal dari produsen atau pengusaha, menawarkan faktor-faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Hasil yang diperoleh berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan laba. Sedangkan pasar hasil produksi atau pasar output, yaitu penawaran berasal dari produsen atau pengusaha, selanjutnya permintaan berasal dari konsumen atau masyarakat, penawaran barang hasil produksi, barang jadi atau setengah jadi, dan yang terakhir hasil yang diperoleh berupa uang, hasil perjualan barang. Macam-macam pasar faktor produksi atau pasar input. Power factor, produksi sumber daya alam atau tanah. Faktor produksi tanah adalah semua kekayaan alam yang terkandung dalam tanah, lautan, dan udara atau sering disebut juga yaitu sumber daya alam atau natural resource. Jumlah tanah adalah tetap atau penawarannya tetap, maka kurva penawaran tanah bersifat inelastis sempurna atau berbentuk garis lurus, sedangkan permintaan tanah akan terus bertambah sehingga harga tanah akan semakin meningkat. Bila ditunjukkan dengan grafik akan tampak sebagai berikut. Peran faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, serta terdidik atau tidak terdidik atau sering disebut dengan sumber daya manusia atau human research, dan merupakan yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada saat perusahaan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah produk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan teknologi yang dimiliki suatu negara. Yang kedua, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Yang ketiga, tinggi rendahnya laba perusahaan. Yang keempat, adanya investasi dari pengusaha. Kurva pada pasar faktor produksi tenaga kerja dapat digambarkan sebagai berikut. Pasar faktor produksi modal. Pasar faktor produksi modal adalah tempat ditawarkannya barang-barang modal untuk kepentingan proses produksi. Pengertian barang modal tidak hanya berupa mesin-mesin atau peralatan saja, tetapi juga modal uang yang merupakan dana untuk membeli barang-barang modal. Modal yang berupa uang diperoleh dari tabungan dan pinjaman yang nantinya akan digunakan untuk investasi. Diharapkan dengan investasi tersebut, permintaan dan penawaran akan barang modal mengalami peningkatan sehingga kurva permintaan D dan kurva permintaan S bergeser ke kanan. Kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor modal dapat tampak seperti gambar berikut. Selanjutnya, pasar faktor produksi pengusaha kewirausahaan.
Faktor produksi pengusaha merupakan orang-orang yang berjiwa wira swasta atau mempunyai kecakapan dalam tata laksana perusahaan atau managerial skill. Pengusaha mempunyai peranan yang sangat menentukan, yaitu mengorganisasi faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan yang maksimal. Teori keuntungan atau JBC. Wirausaha memiliki tugas memimpin dan mengelola perusahaan agar memperoleh laba. Jika wirausaha berinvestasi di perusahaan, ia akan memperoleh bunga modal. Pengalokasian faktor produksi. Pengalokasian faktor produksi perlu dipersiapkan sebaik mungkin, sehingga perusahaan dapat menghasilkan jumlah produksi optimal. Perusahaan harus dapat menggunakan faktor produksi yang terbatas untuk memproduksi barang dalam jumlah yang paling optimal agar masyarakat mendapatkan barang yang bermutu, harga yang relatif murah. Dan yang terakhir yaitu pengalokasian faktor produksi. Pengalokasian faktor produksi perlu dipersiapkan sebaik mungkin sehingga perusahaan dapat menghasilkan jumlah produksi optimal. Perusahaan harus dapat menggunakan faktor produksi yang terbatas untuk memproduksi barang dan dalam jumlah yang paling optimal agar masyarakat mendapatkan barang yang bermutu dengan harga yang relatif murah. Itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.